Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fisika ingin menayangkan penjelasan mengenai efek rumah kaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halisa Parfi. Saya Novi Anjani. Saya Parsa Gangaren Pemasti. Saya Marcelo Giani Kayana. Saya Abdullah Syed Indonesia. Dan selamat menonton. Efek rumah kaca adalah penggambaran singkat tentang pertukaran energi antara permukaan bumi, matahari, atmosfer bumi, dan angkasa. Kemampuan atmosfer untuk menangkap dan melepaskan energi merupakan karakteristik yang menentukan terjadinya efek rumah kaca. Di sini ada cara-cara mengurangi efek rumah kaca. Efisien penggunaan energi listrik dalam mematikan lampu yang tidak terpakai, mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Nomor 2, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan air minum dalam botol, kemasan dan sedotan plastik. Yang keempat, mengolah sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang kelima, kurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bola balik atau menggunakan kertas bekas. Terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadi efek rumah kaca itu terjadinya didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi dan sinar matahari yang dipantulkan melalui lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadikan lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida yang ada di bumi karena dapat menahan sinar matahari sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan jenisnya. Energi yang diserap ke bumi kemudian dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Akan tetapi sebagian zat besar inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbon dioksida dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sebenarnya efek rumah kaca sangat diperlukan oleh bumi dengan syarat keadaan normal dan stabil. Karena dengan adanya efek rumah kaca suhu di permukaan bumi menjadi stabil. Dan dengan adanya fenomena ini menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. Tetapi efek rumah kaca yang terjadi sekarang ini tidak lagi tergolong sebagai hal yang normal lagi. Karena lama-kelamaan suhu di permukaan bumi kita ini menjadi sangat panas. Karena banyak panas matahari yang tertampung di bawah atmosfer bumi yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa. Dan suhu bumi yang meningkat inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Hal itu dipicu karena banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, gas emisi dan pabrik hutan yang sudah mulai padat. Ancaman itu akan datang setiap hari selama kita memperbaiki kehidupan di permukaan bumi ini. Contohnya adalah mengganti botol plastik dengan menggunakan botol yang bisa dipakai berulang kali. Efek rumah kaca tidak selalu berdampak negatif. Dampak positifnya pun tentu saja ada. Efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Beberapa efek dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Jadi tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas.
Yang kedua, badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, dan menimbulkan kerugian miliaran dolar. Yang ketiga, itu ada meningkatnya kekeringan. Nah, air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan bertanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air terus-menerus. Yang keempat, yang terakhir, itu ada kenaikan suhu dan permukaan laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global, dan ini menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan suhu dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam yang membahayakan kehidupan di dalamnya. Yang kelima adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan ancaman untuk spesies darat maupun yang di laut. Risiko ini meningkat ketika suhu itu menaik. Kebakaran hutan, cuaca yang ekstrim, munculnya hama dan munculnya penyakit adalah ancaman yang terkait dengan perubahan iklim. Beberapa spesies dapat dipindah dan bertahan hidup, sedangkan beberapa spesies lainnya tidak bisa dipindah dan tidak akan bertahan hidup ketika iklimnya berganti. Yang keenam adalah kekurangannya makanan. Perubahan iklim dan peningkatan suhu yang ekstrim adalah salah satu mengapa meningkatnya kelaparan dan gizi buruk secara global. Perikanan, tanaman pangan, dan ternak dapat hancur atau menjadi kurang produktif. Stres panas dapat juga mengurangi air dan ladang rumput untuk pengembalaan. Yang ketujuh adalah lebih banyak risiko kesehatan. Perubahan cuaca dapat memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim dapat meningkatkan penyakit dan kematian, sementara sistem kesehatan akan menjadi sulit untuk mengikuti perkembangannya. Risiko lain bagi kesehatan adalah meningkatnya kelaparan dan gizi buruk di daerah yang tidak memungkinkan orang untuk membudidayakan atau menemukan cukup makanan. Yang kedelapan adalah kemiskinan dan pengungsian. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang membuat orang menjadi miskin dan terus miskin. Banjir dapat menyapu daerah kumuh di perkotaan, menghancurkan rumah dan mata pencaharian. Panas dapat mempersulit pekerjaan di luar ruangan. Bencana terkait cuaca menggunsur 23 juta orang per tahun, membuat makin banyak orang yang rentan terhadap kemiskinan. Pengaruh terbesar dan yang paling jelas terkait dengan efek rumah kaca dan perubahan iklim adalah glasier dan tudung es yang mencair lebih cepat dari biasanya. Dilansir dari National Geographic, glasier dan tudung menutupi sekitar 10% daratan dunia. Mereka menampung antara 75 dan 70% air tawar dunia. Jika semua es ini mencair, permukaan laut akan naik sekitar 70 meter. Naiknya permukaan laut dapat menyebabkan banjir di kota-kota pesisir, terutama di daerah pesisir dengan dataran rendah. Emisi gas rumah kaca mempengaruhi lebih dari sekedar suhu, melainkan juga melibatkan perubahan persipitasi seperti hujan dan salju. Akibatnya, saat iklim berubah, habitat makhluk hidup pun ikut berubah. Hewan yang beradaptasi dengan iklim tertentu dapat terancam. Banyak masyarakat tergantung pada pola hujan yang dapat diprediksi untuk bercocok tanam dan akan kesulitan ketika terjadi perubahan iklim. Secara ilmiah, gas rumah kaca itu dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari, yang dimana pada tahun 1950-an emisi CO2 itu meningkat drastis karena yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Aktivitas yang menyebabkan efek rumah kaca bisa kita temukan di sekeliling kita. Contohnya yaitu
misalnya menggunakan energi listrik, lalu aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, dan juga membakar sampah. Bahkan dalam piring makanan kita dapat ditelah sumber karbon yang merupakan penyumbang gas rumah kaca. Nasi dan sayuran dari pertanian yang menggunakan pestisida, daging berasal dari peternakan di mana kotoran hewannya itu menghasilkan gas metana. Limbah makanan dari sisa makanan yang membusuk juga dapat menghasilkan gas metana. Tetapi, efek rumah kaca itu dibutuhkan juga untuk bumi kita agar suhu siang dan malam tidak berbeda jauh. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain bencana es kutu, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Jadi, efek rumah kaca adalah perumpamaan jika atmosfer bumi mulai menjadi seperti rumah kaca. Efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global karena panas terus terperangkap di atmosfer bumi, kemudian memicu peningkatan suhu permukaan bumi. Sekian penjelasan video efek rumah kaca dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.